ketika jendela transfer Januari tiba, Manchester United tampaknya siap melakukan manuver strategis. Potensi kesepakatan pertukaran yang melibatkan Anthony Martial dan Federico Di Marco dari Inter Milan lebih dari sekadar spekulasi tabloid. Narasi yang terbentuk seputar masa depan Martial di Old Trafford semakin jelas. Masa penyerang Prancis itu tampaknya berakhir. Namun, seperti yang dilaporkan La Gazzetta dello Sport, Inter mungkin menawarkan Martial jalan keluar yang terbukti bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Perspektif Inter melihat Martial sebagai cadangan yang layak untuk persenjataan menyerang mereka. Kesulitan dalam pembicaraan kontrak Di Marco membuka peluang bagi MU untuk menegosiasikan pertukaran, mengurangi biaya transfer yang besar dan memanfaatkan kepergian Martial. Jika Martial pergi, strategi United pasti akan beralih ke mencari penyerang pengganti. Kesiapan tim untuk beradaptasi ditegaskan oleh kesediaan mereka untuk mencapai kesepakatan untuk Di Marco, meskipun baru-baru ini mengalami cedera otot. Cedera tidak menghalangi United di masa lalu, sebagaimana dibuktikan dengan pendekatan mereka untuk merekrut Højlund meskipun dia mengalami cedera punggung. Hal ini menunjukkan kesiapan untuk melihat lebih dari sekedar kemunduran jangka pendek, demi mendapatkan manfaat jangka panjang. Situasi yang dialami Di Marco serupa dengan hal ini, menunjukkan kesediaan MU untuk memberi kelonggaran bagi calon pemain kunci. United berada di persimpangan jalan, dengan keputusan penting yang akan diambil pada jendela Januari. Kesepakatan dengan Inter dapat menjadi poros strategis bagi komposisi tim, yang dapat memperkuat lini belakang mereka dengan masuknya Di Marco atau membuat mereka berebut pengganti Martial. Gelandang Manchester United, Hannibal Mejbri, tidak akan pergi ke Piala Afrika bulan depan, menurut Fabrizio Romano. Sevilla, Olympique Lyon dan Freiburg semuanya tertarik untuk merekrut pemain internasional Tunisia, tetapi mereka semua ingin dia tersedia untuk dipilih sedini mungkin pada bulan Januari. AFCON 2024 diadakan antara 13 Januari dan 11 Februari, dan klub bisa tanpa mereka hingga 5 pertandingan. MU juga sedang dalam pembicaraan dengan Mejbri mengenai kontrak baru, dan tampaknya pemain berusia 20 tahun itu berkonsentrasi pada karirnya di level klub. Dia telah tampil dalam 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini, tetapi hanya menjadi starter dalam 4 pertandingan. Kepindahan ke La Liga, Ligue 1, atau Bundesliga dapat memberikan perkembangan yang baik bagi dirinya. Kontrak Mejbri akan berakhir pada tahun 2025, tetapi dia sangat dihormati oleh United dan mereka ingin memberinya perpanjangan dan persyaratan yang lebih baik. Dia melakukan debut untuk Tunisia pada tahun 2021 setelah bermain untuk Prancis di level U16 dan U17. Jalal Kadri belum menyebutkan nama skuadnya untuk AFCON, dan diperkirakan Mejbri akan dikeluarkan dari turnamen tersebut. MU tidak akan diperkuat kiper internasional Kamerun Andre Onana dan gelandang internasional Maroko, Sofyan Amrabat, di pertandingan mendatang karena keduanya dipanggil oleh negaranya masing-masing untuk turnamen tersebut. Amad Diallo juga diperkirakan akan dipanggil oleh Pantai Gading. Meskipun ia absen sejak Juli karena cedera, sementara bek kanan Aaron Wan-Bissaka sedang mempertimbangkan untuk bermain untuk Republik Demokratik Kongo di kompetisi tersebut, setelah gagal mendapatkan caps Inggris. Sal Benfica tertarik untuk merekrut bek kiri Manchester United, yang memiliki penampilan beragam di La Liga musim ini, Alvaro Fernandes. Dia sangat disayangkan tidak tampil lebih banyak untuk Manchester United, sebelum peminjamannya ke Granada yang selesai pada akhir Agustus. Hebatnya, United dilaporkan hanya menghargai bek tersebut dengan harga sekitar 5 juta pound, yang bagi pemain berbakat seperti dia tampaknya merupakan harga yang sangat murah.
Raksasa Portugal dilaporkan tidak senang dengan opsi pertahanan mereka dan berharap untuk mencapai kesepakatan pada awal tahun 2024. Meskipun bek kiri ini bermain kurang dari 500 menit untuk Granada, ia telah memenangkan banyak duel udara, terbanyak ke-12 di 5 liga top Eropa. Dan menunjukkan kualitas menyerangnya dengan 2 take-on sukses per 90 menit, yang terbaik kedua di 5 liga teratas. Sementara itu, Bayern Munich bersiap untuk mengajukan tawaran pembuka untuk Rafael Varane. Bayern Munich sangat membutuhkan bek tengah pada bulan Januari karena 2 bintang mereka akan menjalani tugas internasional. Kim Min-jae akan berangkat untuk bermain di Piala Asia bersama Korea Selatan, dan sesama bek Nosair Mazraoui akan sibuk di Piala Afrika bersama Maroko. Setan Merah menghargai Varane dengan harga 15 hingga 20 juta euro, dan mereka tidak akan menghalanginya untuk meninggalkan klub. United telah meminjamkan Donny van de Beek ke Eintracht Frankfurt musim dingin ini, dan melirik Joshua Kimmich dari Bayern. Kimmich dan mitra jangka panjangnya di lini tengah, Leon Goretzka, tidak bisa lagi main berdampingan. Profil kedua pemain tersebut semakin mirip, dan menjadi isu tersendiri bagi Bayern, terlihat dari kekalahan 5-1 dari Eintracht Frankfurt. Borussia Dortmund dilaporkan sedang mempersiapkan tawaran besar untuk pemain muda Manchester United, Daniel Gore. Klub Jerman tersebut diperkirakan sudah lama tertarik pada gelandang berusia 19 tahun tersebut, yang baru-baru ini masuk ke skuad senior di Old Trafford. Dan mereka mungkin akan mengambil tindakan pada bulan Januari. Gore melakukan debutnya di Premier League pada Boxing Day, masuk sebagai pemain pengganti di akhir pertandingan saat United keluar sebagai pemenang dalam comeback 3-2 yang mendebarkan. Sang gelandang sebelumnya telah melakukan debutnya di awal musim melawan Crystal Palace di Piala Carabao. Dia juga tampil di beberapa skuad pertandingan, termasuk melawan Bayern di Old Trafford beberapa minggu sebelumnya. Meskipun tidak mendapat menit bermain sama sekali, masuknya pemain ini menggarisbawahi kepercayaan Ten Hag pada pemain berusia 19 tahun itu. ETH dikatakan mengapresiasi kemampuan teknis dan ketenangannya dalam menguasai bola, serta pendekatannya yang antusias dan profesional terhadap permainan. Sikap Gore dilaporkan sangat dihargai oleh Ten Hag, karena berbeda dengan orang lain di ruang ganti. Bersama Haninal, Gore dimasukkan di bangku cadangan melawan Arsenal di awal musim, dengan mengorbankan Jadon Sancho. Ten Hag dilaporkan membuat keputusan ini justru karena sikap superior yang ditunjukkan Mejbri dan Gore dalam latihan menjelang pertandingan, dibandingkan dengan Sancho yang lesu. Kesan positif ini bukanlah tren terkini bagi Gore. Sang gelandang telah tampil memukau para petinggi di Old Trafford sejak bergabung dengan klub dari Burnley pada 2018. Sang gelandang bahkan terpilih sebagai pemain terbaik tim cadangan Manchester United untuk musim 2022-2023. Theo Rourke dari Football Insider mengungkapkan kesan ini tidak hanya terbatas pada United. Rourke mengungkapkan sumber telah mengindikasikan permainan cantik Tottenham Hotspur gagal di Brighton pada Kamis malam, dan memberi Manchester United peluang untuk memanfaatkan persaingan Liga Champions. Ketika peluit akhir berbunyi mengakhiri pertandingan yang menegangkan di pantai selatan, jendela peluang terbuka bagi Manchester United. Beberapa minggu yang lalu Spurs terbang tinggi di puncak liga dan Ange Postecoglou menjadi pilihan terbaik bulan ini. Sementara itu, masa depan Erik ten Hag berada di bawah sorotan, dan United terhuyung-huyung dari satu krisis dan performa buruk ke krisis lainnya, di mana pelatih asal Belanda itu kesulitan mengulangi aksi heroik musim lalu. Postecoglou bahkan memberikan komentar halus kepada Ten Hag ketika ditanyai oleh media tentang gaya permainannya yang tak tergoyahkan. Dia berkata, dalam gereja yang luas mengenai filosofi sepak bola, saya sangat ketat pada satu agama.
Saya pergi ke perpustakaan buku sepak bola dan terjebak pada satu bagian yang membahas tentang sepak bola menyerang. Jika Anda meminta saya untuk membentuk tim untuk mendapatkan poin dengan memainkan sepak bola defensif, saya mungkin bisa melakukannya, tetapi saya tidak akan memiliki keyakinan seperti jika Anda meminta saya untuk mencoba dan menang 3-0. Maju ke masa sekarang dan Tottenham sekarang dikejar United. Mentalitas menyerang tidak akan pernah berkelanjutan, dengan Spurs kini berada di urutan kelima dalam klasemen. Brighton membuat Spurs akhirnya kalah 4-2. Mereka mungkin masih berada di atas United di klasemen, namun keadaan bisa dengan mudah berubah jika United menemukan konsistensi yang kurang mereka miliki sejauh ini. Salah satu prospek terpanas di sepak bola Spanyol selama 6 bulan terakhir adalah gelandang Valencia, Javi Guerra. Pemain berusia 20 tahun, lulusan Akademi Los Che, adalah pemain bertalenta terbaik dan telah membuktikan dirinya sebagai starter reguler musim ini. Guerra senang dengan dukungan Valencia, tetapi ada kemungkinan dia tidak akan berada di klub terlalu lama. Masalah keuangan mereka yang sedang berlangsung membuat dia kemungkinan besar akan tersedia untuk kemungkinan transfer, dan Marca telah melaporkan bahwa Manchester United dan Juventus sama-sama sangat tertarik. Pada tahap ini, raksasa Liga Inggris lah yang paling berpeluang merekrut Guerra. Mereka siap membayar hingga 40 juta euro. Angka yang tidak bisa ditandingi oleh Juventus. Nilai tersebut juga dikatakan mendekati penilaian Valencia, meski ia memiliki klausul pelepasan 100 juta euro dalam kontraknya, yang berlaku hingga 2027. Valencia akan pasrah kehilangan Guerra pada tahap tertentu. Mereka berharap dapat mengurangi minat pada bulan Januari, meskipun minat tersebut bisa meningkat 10 kali lipat selama musim panas.